Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ahmad Budiman Sudarsono. Ya, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share gitu ya. Kalau misalnya punya sesuatu hal yang baik, ya tolong dikomentari dengan baik juga ya. Nah, ini gue akan lanjut berbicara tentang bisnis berikutnya ya, memulai bisnis soto ayam Lamongan. Kalau ditanya, Bro Budiman banyak banget ininya usahanya, ya kebetulan dalam satu wadah gitu ya, satu wadah di dalam usahaku kedai bebek Isbek itu, gue punya bisnis bebeknya ada, ayamnya ada, terus juga es krimnya ada yang nanti akan udah dibahas nanti gue channelnya. Terus juga memulai bisnis soto Lamongan ini juga baru gue mulai juga karena apa ya? Kita ngambil sesuatu hal yang ada yang dagangan murah dan juga ada yang boleh dibilang mahalnya ada ya. Murahan tapi nggak murahan. Ini salah satu bentuknya. Kalau dilihat ini memulai bisnis soto ayam Lamongan nih untungnya gede banget gitu ya. Biar kita tuh kira-kira menakar keuntungan kita tuh seberapa besar sih gitu ya. Nah, kira-kira ini ada beberapa cara yang harus atau tips yang gue kasih saran buat lo semua gitu salah satunya ya. Karena kenapa? Gue nggak mengajarkan di sini tentang bagaimana cara membuat sotonya, tapi gue memberikan resep bagaimana cara mengelola bisnis soto ayam Lamongan biar diterima oleh masyarakat, customer lu datang kembali dan makin banyak pelanggan yang bisa lo datangin. Itu salah satu bentuknya. Karena dalam suatu yang namanya bisnis ini, yang namanya bisnis makanan itu bisnis terbesarnya itu adalah minuman, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat bisnis satu ayam Lamongan itu yang bahan-bahan yang dibutuhkan sedikit gitu, cukup yang penting racikan airnya itu menikmati sangat luar biasa. Oke, next berikutnya. Nah, ini gue pengen ngomong ada beberapa proses gitu ya. Nggak banyak, tadi udah gue jelasin bahwa gue nggak menjelaskan bagaimana cara memprosesnya. Kalau nggak salah di YouTube sebelumnya gue pernah setahun yang lalu gitu ya, pernah membuat tentang membuat soto ayam Lamongan. Prosesnya gue rekam, gue memvideokan bagaimana cara prosesnya. Nah, sekarang gue akan menjelaskan bagaimana nih rumus atau trik biar dagangan soto ayam Lamongan kita laku. Nah, inilah. Ini adalah salah satu proses yang gue catat gitu ya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah kita butuh yang namanya ayam satu ekor. Ya, ayam satu ekor itu saran gue ayam yang kita gunakan adalah ayam kampung. Wah bro, susah banget nyari ayam kampung. Kalau kita kesulitan mencari ayam kampung, biasanya ada tuh kalau ayam 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 apa ya, ayam negeri gitu ya. Itu biasanya ada ayam yang tua. Itu bisa. Itu kulitnya, dagingnya itu mirip-mirip sama kayak ayam ayam kampung itu salah satu bentuknya. Jadi ayam itu biasanya direbus ya. Ini direbus benar-benar sampai dia menghasilkan sebuah kaldu ya. Kalau misalnya proses masak ini gue nggak bisa masaknya sih, tapi kebetulan gue punya istri dan juga pegawai yang bisa memasak ini. Kebetulan gue pernah melihat itu salah satu proses bagaimana pengelolaan soto ayam tersebut. Ini adalah satu ayam ekor itu direbus kurang lebih hampir 30 menitan ya sampai kaldunya keluar gitu ya, menghasilkan ayam yang siap matang, kematangan di luar maupun kematangan di dalam. Lalu yang berikutnya orang biasanya kalau dalam dalam persiapan proses soto ayam itu biasanya ada tambahan yang kalau menurut gue itu yang bikin gurih, yaitu koya. Orang suka bingung bagaimana sih cara membuat koyanya itu adalah ternyata membuat soto koya nih gue kasih tahu ya, gue nggak mau pelit ilmu adalah eh lo tahu kan kerupuk yang namanya kerupuk udang ya, kerupuk udang itu biasanya setelah kerupuk udang lo goreng itu setelah lo apa ya, lo tirisin minyaknya ya, setelah minyaknya hilang itu lo ditumbuk sampai halus. Nah, itu adalah cara membuat koya di dalam penggunaan soto ayam Lamongan ya. Itu koyanya digunakan ya. Di blender gak? Boleh di blender ya, tapi kalau di blender biasanya kurang halus. Mendingan lo tumbuk ya. Kalau di blender boleh, kalau udah di blender kalau kurang halus, yang kurang halusnya itu mendingan lo tumbuk. Itu salah satu bentuknya. Terus yang berikutnya adalah untuk kuah pastikan sudah diracik. Nah, ini biasanya masing-masing orang punya racikan sendiri. Ya, punya racikan sendiri. Kalau misalnya racikan itu ada bumbu-bumbunya ya, bumbu dapur, terus gue pernah ngeliat bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri. Nah, itu adalah prosesnya. Ya, ini adalah proses pembuatan, nanti ada tambahan tuh biasanya, ada penambahan, ada mie-nya, ada togenya gitu. Ini adalah proses bagaimana lu membuat yang namanya soto ayam Lamongan ya. Nah,
Setelah itu kalau lo udah tahu cara membuat soto Lamongan, lo pengen jualan nih, ya pengen jualan. Biasanya ada gerobak, ya. Berapa sih cara membeli atau membeli gerobaknya? Kalau di online itu biasanya harganya 5 jutaan, tapi kalau yang bekas itu biasanya 2.500.000-an. Kalau menurut gue biar worth it banget, mendingan sih yang bekas aja ya, tapi lo bisa cari yang bagus gitu ya, yang bagus bisa lo gunakan sendiri. Karena kalau misalnya lo harus membuat lagi, terus nyuruh tukang yang bukan memang ahlinya membuat gerobak, nanti hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saran gue mendingan lo beli aja gerobak di online gitu ya. Itu yang bekas itu harganya cuma 2.500.000. Ya, kalau misalnya udah jelas ada gerobaknya, nah tinggal lu cari nih kira-kira nih dagangnya mau di mana nih ya. Biasanya kalau misalnya ya masih baru-baru, masih nakal-nakal dikit lah ya. Nakal-nakalnya biasanya dagang di mana ya, masih di jalanan gitu ya. Begitu nanti ada, ini gue bukan ngajarin gitu ya. Biasanya kayak gitu kan, karena kita namanya soto itu kan harganya murah gitu ya. Kalau kita dengan harga yang tinggi, kita udah nyewa ruko, ini bahaya nih gitu ya. Mendingan kita di jalanan dulu gitu ya, sejam 2 jam gitu ya, cari customer gitu ya. Kalau misalnya kira-kira soto kita sudah diterima sama masyarakat, baru dah saran gue baru kita nyari tempat yang dijadikan ruko kita untuk berwirausaha kita. Itu salah satu bentuknya. Kalau menurut gue pilihannya adalah kita bagaimana, biasanya soto itu saran gue lebih baik ya jualan di tempat-tempat yang strategis dulu gitu ya, sampai menemukan customer yang cocok baru kita cari tempat lokasi tempat usaha kita. Nah, untuk begitu makanya gue bilang yang namanya jualan soto itu gampang-gampang susah. Kenapa gue bilang gampang-gampang susah? Karena kalau kita kemahalan orang akan kabur, kita kemurahan juga kita rugi. Tapi gue punya beberapa trik, ya beberapa trik. Jadi ada kalau dalam usaha gue ini ada dua. Ya, gue punya yang namanya istilah namanya soban, soto ceban. 10.000 itu hanya soto doang, belum sama nasinya. Ya, jadi kalau sama nasi bisa 3.000, jadi 13.000. Ya, itu salah satu bentuknya. Itu biasanya buat mahasiswa. Terus kalau yang soto komplit, ini gue biasanya menambahkan telur, harganya naik 12.000, jadi sama nasi jadi 15.000. Ya, jadi telurnya itu dibagi dibelah dua, dibelah dua. Nah, biasanya nih karena segmentasi gue biasanya banyak mahasiswa ya, tinggal di daerah Cawang, jadi biasanya anak-anak UKI suka suka yang namanya soban. Ya, makan udah ada kuahnya kenyang. Itu salah satu bentuknya. Tapi lu jangan khawatir, karena kalau misalnya namanya orang makan pasti minum, ya pasti makan pasti minum ya. Disitulah keuntungan yang bisa lo terima. Walaupun lo mendapatkan keuntungan kecil dari usaha soto coban soban lo, soto ceban, tapi lo dapat minuman yang mereka beli. Ya, kita jual tuh misalnya es teh manis 5.000. Itu untungnya kan lumayan ya. Kalau kita akumulasiin dalam satu paket ya kita bisa untung 5.000 ya. 5.000. Kalau misalnya dagangan kita laku keras ya alhamdulillah banget ya. Ini adalah salah satu proses trik bagaimana gue pengen ngasih tahu lo kalau lo yang pengen berbisnis tentang soto ayam Lamongan. Mungkin itu aja informasi yang gue berikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat lo semua gitu ya. Tetap semangat pokoknya, terus subscribe YouTube gua gitu ya. Jangan lupa like, jangan lupa juga komen, ya komennya yang baik-baik aja ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.